Kita akan membahas soal-soal kuis bagian pertama. Oke, soal yang pertama itu begini. Nah, ini merupakan soal eksponen terkait dengan sifat-sifat dasar ya. Jadi ini adalah pembelajaran yang pertama kita lakukan ya. Nah, ini bagi siapa yang tidak bisa menjawab ini, itu berarti dia juga soal yang lain itu tidak mengerti. Dan jika pun benar yang dijawabnya, itu karena hanya keberuntungan saja. Nah, ini kita bahas saja ya. Nah, ini harus kita ingat ya. Itu rumus sifat-sifat dasar ya. Itu bentuknya pembagian. A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N sama dengan A berpangkat M kurang N. Dengan syarat bahwa M lebih besar dari N. Tetapi, kalau jawabannya itu adalah seperti ini jawabannya itu ya. 1 per A berpangkat N dikurang M. Ini menandakan bahwa N lebih besar dari M. Nah, begitu ya. Nah, jadi dalam menjawab soal ini, ya, jadi kita mengarahkan suatu bilangan eksponen yang pangkatnya lebih rendah. Tapi kita kerjakan dulu ya. Supaya kita kerjakan dulu, menyederhanakan atau memisahkan suatu bilangan dengan pangkat yang berbeda. Oke, yang ini ya kita pisahkan aja nih ya. Itu 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat negatif X per 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat negatif X. Nah, di sini sudah jelas ya bahwa yang ini sudah dapat dibagi karena sudah sama. Baik itu bilangan pokoknya maupun pangkatnya sudah sama. Nah, tinggallah yang ini. Tinggallah yang 2 pangkat 2 per 2 pangkat 5. Nah, ini dapat kita bagi ya. Kita kurangkanlah pangkatnya. Karena ini bilangan yang pangkat paling kecil. Kemudian ini itu juga pangkatnya ya. Berarti ini sisa 3 ya. Karena 5 dikurang 2 itu 3. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Jadi jawabannya adalah 1/8. Jawabannya di sini. Oke nih. Ya begitu ya. Cara menjawab soal seperti ini. Ini soalnya tidak terlalu rumit. Ya. Sekarang kita membahas soal kuis yang kedua. Ini soalnya itu bentuk perkalian ya. Perkalian sehingga kita harus mengingat sifat yang telah diberikan pada pembahasan pada video-video yang sudah lama berlalu ya. Nah, itu jangan lupa ya. Itu A berpangkat M dikali A berpangkat N. Maka tentu kalau sudah bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Nah, yang ini ya. Yang ini kalau kita kerjakan, itu berarti seluruh pangkatnya dapat kita jumlahkan ya. Ini 3 pangkat 1 dikurang X dikali ya. Ini kita tulis dulu soalnya ya. 2 ditambah X sama dengan 3 berpangkat 1. Oh, ini dikurang X ya. Ini dikurang X. Dikurang X ditambah 2 ditambah X. Nah, di sini X-nya itu sudah ada yang positif, ada yang negatif ya. Sedangkan koefisiennya sudah sama. Berarti itu sudah dapat kita kurangkan. Sehingga tinggallah berpangkat yang bukan variabel X. Yaitu 3 pangkat 1 ditambah 2.
Sehingga ini 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Nah, ini kalau kita buat tanpa berpangkat, berarti ini adalah 27 hasilnya. Sehingga ini sudah kita dapat hasilnya ya. Nah, di sini di bagian yang di sinilah jawabannya. Nah, beginilah ya untuk menjawab soal-soal seperti ini. Yang tadi soal yang pertama kita buat bentuk pembagian ya, sehingga pangkatnya itu dikurangkan. Kemudian yang ini perkalian, maka pangkatnya kita jumlahkan. Dengan syarat bahwa bilangan pokoknya harus sama. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah langkah pertama dalam kita mengerjakan sebuah soal, karena ini merupakan soal dasar. Ya, jangan sampai nggak tahu ini ya. Kalau ini saja tidak tahu, apalagi soal-soal berikutnya ya. Jadi jangan sampai membuat malu lah ya. Rajin belajar ya. Ini tadi soal nomor 1 ya. Ini soal nomor 1. Kemudian yang ini soal nomor 2. Kemudian yang terakhir ini sekarang adalah nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini ya kita masuk ke sifat yang seperti ini ya. A per B ini dengan bilangan pokok yang berbeda ya. Berarti ini di sini katakanlah berpangkat negatif M. Ya. Maka ini dapat kita buat menjadi A berpangkat negatif M per B berpangkat negatif M. Sehingga ini kita balikkan ya menjadi B pangkat M per A berpangkat M. Nah ini ya, inilah untuk cara mengerjakan soal seperti ini ya. Nah berarti saat kita kerjakan yang ini, itu menjadi ya, sama dengan ini 3 pangkat negatif 2 per 2 pangkat negatif 2. Nah ini kita buat ya, yang bilangan yang di bawah jadi ke atas, sedangkan yang di atas menjadi ke bawah ya. Kita taruh dulu garis, sehingga ini 2 per pangkat 2 per 3 berpangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4 ya. 4 per 3 pangkat 2 adalah 9. Sehingga beginilah ya hasilnya nih. Begini ya. Nah, sehingga jawabannya di sini adalah 4 per 9. Nah, tetapi jika kita ingin mengerjakan soal ini, ya, yang ini ya. Nah, ini kita tulis dulu soalnya ya. 3 per 2 berpangkat negatif 2. Sehingga kalau kita buat rumus yang lain ya, itu kita taruh gini, A per B berpangkat negatif M. Ini akan sama dengan ya, oke, kita taruh saja di sini ya. Di sini saja kita taruh. Sini. Ini A per B, ini berpangkat negatif M. Ini akan sama dengan, kita balik saja nih, B per A berpangkat M. Gitu. Nah, berarti yang ini kalau kita kerjakan yang ini ya, sama dengan, balikkan saja ya, 2 per 3 berpangkat 2. Sehingga saat kita kerjakan adalah 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Sehingga 4 per 9 lah jawabannya. Jadi sama ya. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan berbagai, mungkin dengan lebih dari satu cara ya. Nah, jadi kalian bisa melakukannya dengan cara, salah satu dari cara ini ya. Begitu. Tentu dengan harus mengingat bagaimana cara penggunaan sifat-sifat yang sudah dijelaskan di sini ya. Nah, jadi harus bisalah ya mengerjakan soal seperti ini dengan mudah dan cepat ya. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Ini nomor 4 ya. Lihat dulu. Iya, nomor 4 ya. 4. Oke, yang ini ya. Yang ini sudah mulai itu soal untuk persamaan eksponen ya. Tapi yang bentuknya seperti ini. A berpangkat fx sama dengan A berpangkat p. Sehingga yang di sebelah kanannya itu bentuknya adalah
sebuah bilangan yang tidak terdapat pangkatnya ada variabel. Jadi pangkatnya tidak ada variabel, jadi dia adalah sebuah bilangan tanpa ada variabel atau konstanta lah gitu ya. Nah gini ya. Nah ini untuk mengerjakan soal ini ya kita mengikuti pedoman yang ada di sini gitu. Sehingga kita harus membuat dulu bilangan pokoknya harus sama gitu ya. Sementara di sini bilangan pokoknya belum sama ya. Sehingga kita buat saja di sini itu 3 berpangkat 2x dikurang 4 sama dengan 27 itu 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3. Oke. Yang ini bilangan pokoknya sudah sama sehingga dapat kita turunkan pangkatnya ya. Sehingga menjadi 2x dikurang 4 sama dengan 3. Nah, ini ya. Berarti di sini 2x sama dengan 3 ditambah 4. Maka di sini 2x sama dengan 7. Sehingga nilai x adalah 7 per 2. Nah, inilah hasilnya, 7 per 2 ya. Nah, berarti di sini kalau kita lihat untuk bilangan pilihan gandanya berarti ada di sini nih. Beginilah ya cara untuk mengerjakan soal ini. Ini soal yang 1 sampai 4 ini kalau kita perhatikan itu masih sederhana ya. Walaupun ada untuk nomor 4 ini itu eksponen dengan bentuk persamaan gitu ya. Tapi tetap masih mudah gitu. Sudah seharusnya nilai siswa itu untuk kuis pada saat yang telah kita laksanakan ini sudah seharusnya itu nilainya sesuai dengan yang kita bahas itu nilai 4 gitu. Atau benar 4 soal. Nah, jadi sudah sangat sangat apa namanya ya? Sudah sangat aneh lah gitu jika sampai nomor 4 ini aja tidak ngerti atau salah tidak benar 4 ya itu gimana lagi ya mengatakannya. Kenapa siswa itu bisa seperti itu padahal soal yang telah diberikan itu sudah sangat banyak sekali sehingga library atau bank soal ya itu sudah sangat banyak sebenarnya ada tersimpan di channel ini ya. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi sebenarnya ya bagi kalian untuk tidak mengerti bagaimana cara mengerjakan ini. Tetapi kalau tidak mengerti itu karena beberapa hal mungkin. Ya, mungkin ya malas gitu, tidak mau membuka gitu. Sebenarnya source-nya sumbernya sudah ada. Tinggal kalian ya telaten dan juga rajin untuk berlatih soal gitu ya. Tolonglah ya supaya kalian bisa lebih rajin lah belajarnya ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Ini soal kelima ya. Soal kelima. Nah, kita tadi sudah mengerjakan soal nomor 1, bagaimana ini adalah bentuk pembagian ya, kemudian perkalian. Ini pembagian tetapi kita ada hubungan dengan pangkatnya ya. Bahwa pangkat suatu bilangan itu dalam bentuk seperti ini dapat juga dibuat masing-masing dipisahkan pangkatnya. Gitu ya. Sedangkan nomor 4 itu adalah persamaan eksponen untuk yang bentuk awal ya. Nah, ini sebenarnya masih sifat-sifat ya. Yang nomor 5 ini masih sifat-sifat. Kita hanya memang sih di sini ada X-nya, tetapi sebenarnya di sini itu lebih berat kepada sifat-sifat karena dia belum mencari ada persamaan nilai X gitu. Itu ya. Di sini tidak ada mencari nilai X. Hanya untuk pengubahan bentuk saja. Oke ya. Nah, mari kita mulai dengan pekerjaan soal ini ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, katakanlah kalau kita ingin membuat soal itu begini ya, A per B gitu. Kemudian di sini ada C per D ya. Jadi pada saat kita balikkan ini, tentu ini akan sama dengan seperti ini ya. Katakan ini B per A, otomatis yang di sebelah kanannya juga kita balik gitu. Begini ya. Nah, demikian juga yang ini ya.
Kenapa kita balikkan? Karena di sini kan 1 nih. Sehingga nanti kalau kita buat 1 ini menjadi penyebut, otomatis dia kan hasilnya tetap yang ini gitu ya. Nah, makanya kita balikkan saja gitu. Nah, ini kita balikkan berarti akar dari bilangan 3 pangkat X sama dengan, jadi ini kita balikkan ya. Kita balikkan yang atas jadi ke bawah, yang bawah jadi ke atas gitu. Jadi sini 5/3 gitu. Nah, bagaimana caranya supaya akarnya ini jadi nggak ada lagi? Nah, pertama-tama kita buat seperti ini ya. Di sini kalau tidak ada kan berarti kan akar pangkatnya kan 2 ya. 2 gitu. Berarti di sini X/2 gitu ya. Itu nih. Atau kalau kita taruh lagi dengan cara yang berbeda, itu bisa juga seperti ini. 3 pangkat X di sinilah setengahnya gitu. Setengahnya. Sehingga di sini sama dengan 5/3. Nah, dengan cara seperti ini, tentu ini bisa kita kuadratkan ya. Kuadratkan. Seperti ini. Kuadratkan. Supaya apa? Supaya bilangan pokoknya yang ada di sini tuh dapat kita bagi gitu. Sehingga sudah habis kan, jadi tinggal 1 gitu. Nah, berarti ini sudah bisa kita buat. Sehingga ini 3 pangkat X sama dengan, di sini jadinya kan 25 ya. Atau kita pisahkan seperti ini juga bisa. 5/2/3/2. Sehingga 3 berpangkat X akan sama dengan 25/9. Nah, inilah hasilnya ya. Ini kan ini tidak sulit sebenarnya. Ini cukup mudah ya. Oke, jawabannya adalah yang ini nih. Nah, beginilah ya. Sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya soal-soal yang telah kita bahas 1 sampai 5 ini ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya Bapak ulang-ulang lagi sebenarnya ya. Itu tujuannya supaya kalian ya evaluasi diri lah. Bahwa ternyata soal yang Bapak berikan ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 5 itu tidak sulit. Gitu ya. Yang menjadi tanda tanya kalau kalian tidak bisa jawab itu tadi telah Bapak jelasin. Ya karena tidak mau belajar. Ya. Seseorang yang bisa menguasai satu bidang tertentu itu bukan karena dia tidak mengerti sebenarnya, tetapi dia belum mencoba. Dia jarang mencoba. Seperti itu, jarang mencoba sehingga tidak tahu. Ya. Oke, harapannya inilah pembelajaran kita untuk sesi ini yang terakhir 5 soal saja ya. Dan nanti soal yang lainnya itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya untuk kelas-kelas yang lain ya. Nah, demikianlah. Silakan ini materi ini diulang-ulang terus sampai benar-benar kalian paham. Dan kalau memang tidak paham, silakan ditanyakan kepada Bapak ya. Bapak tunggu ya komentarnya.